dirasakan oleh umat-umat Muhammad. Maka Rasulullah SAW pun tersenyum karena sudah ditampakkan hal-hal yang baik kepada Rasulullah SAW. Dari surga berpindah ke dalam neraka. Gantian. Di dalam neraka itulah luar biasa. Belum lagi masuk, Rasulullah sudah bersedih. Kenapa? Begitu dahsyatnya api, begitu dahsyatnya api, nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya begini, Bunda. Kita bakar sampah, api itu marah besar. Jangankan untuk mendekati dari jauh saja sudah panas. Itulah ibaratnya. Dan disitulah di dalam neraka itu ditunjukkan oleh Rasulullah, ditunjukkan kepada Rasulullah SAW ada, mohon maaf, seorang wanita, seorang istri, seorang anak perempuan yang tidak bisa menjaga auratnya. Maka itulah yang dikatakan Rasulullah SAW. Mereka berpakaian, tapi mohon maaf, berpakaian tapi ibaratnya seperti telanjang. Contohnya di atas kuku bagi jilbab. Apalagi itu tengok ini macam militer ini. Biasanya kalau militer ini seragam orang ini. Ini semua kan? Udah pernah sebut sebabnya. Habis ini ini satu kelompok atau 5 pula ini nanti. Kenapa tengok kuning-kuning semua ini? Atasnya tertutup, mohon maaf, kadang-kala dari bawah ataupun dari bawah kepala sampai ke bawah, kadang-kala memang tertutup. Memakai pakaian syar'i menutup aurat, tapi mohon maaf masih ketat. Kadang-kala masih nampak ketiaknya, masih nampak pahanya, bahkan mohon maaf saking ketatnya. Itulah, usah kita sebut ya. Bagian belakang kadang-kala saking udah gemuknya nenek itu dipakai pula jeans. Allah Akbar. Terakhir apa? Tak sampai ke atas agak morot sikit. Allah Akbar. Tambah lagi anak-anak zaman sekarang itu jadi trennya pura-pura. Itu pula menjadi trennya. Maka bersyukur ini mereka ini tertutup auratnya, terjaga pakaiannya, ya kan? Bersyukur. Dan maka ingat, di dalam neraka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada Rasulullah SAW, inilah hukuman bagi orang-orang yang tidak menjaga auratnya. Rambutnya ditarik, digunting, dibakar, disiksa. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi orang-orang pelaku zina, ini ya luar biasa, yang memberikan keperawanannya tanpa adanya ikatan ijab dan ijab dan ukul atau pernikahan, maka mohon maaf, besi panjang, yang mana besi panjang itu luar biasa panasnya, dicucukkan dari bawah alat kelaminnya sampai ke atas kemarin. Maka berhati-hati. Belum lagi Allah tunjukkan kepada Rasulullah SAW, apabila ketika seorang muslimah ataupun seorang perempuan yang tidak bisa menjaga lisannya dengan baik, ditarik lidahnya, gunting, tumbuh lagi, tarik lagi, gunting, tumbuh lagi, gunting, tarik lagi, gunting, begitu terus sampai nanti hari kiamat. Itulah makanya mudah-mudahan, saya tak yakin, ya kan? Mudah-mudahan saya tak yakin di sini banyak orang-orang pelaku ghibah. Tidak ada kan? Ada? Siapa itu orangnya? Gak ada kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan jaga lisan-lisan kita. Kenapa begitu, Ustaz? Kadang-kadang lisan ini luar biasa, tak bisa kita jaga. Contoh, mak-mak ini mirip datang rumah temannya,
Kalau dia nggak pakai baju seragam, bolehlah dia dari jauh dipantau dia. Nah, tengok deh itu, kasih dia baju seragam dan pakai, bolehlah dia. Semakin dekat, semakin sinar suaranya. Mulut tak bicara, mata bermain. Sampai dalam, terakhir apa? Selesai. Mohon maaf itu kita jaga. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita, ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya apa lagi? Banyak kasus-kasus pencurian, kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus korupsi, kasus-kasus pemimpin pejabat yang tidak adil. Ketika dia diberikan jabatannya, dia tidak mempergunakan amanah jabatannya itu dengan sebaik mungkin selama dia hidup dunia ini, maka disitulah di dalam nerakanya Allah nanti akan dapatkan ganjaran balasan yang luar biasa dahsyat. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari siksa kubur dan siksa api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu apa? Dari tadi Isra, dari Masjidil Haram kota Mekah ke Masjidil Aqsa kota Palestina. Setelah itu dibawa tadi ke dalam surga, dibawa ke dalam neraka. Setelah itu barulah dia Mi'raj, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ada berapa lagi Bunda? Ada berapa? 7. Dari langit 7 itu barulah yang terakhir yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Disitulah pertemuan seorang Rabb kepada kekasihnya, yakni pertemuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu. Lalu apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dialogkan tersebut ataupun komunikasi tersebut? Itulah yang saat ini kita kerjakan, yakni hadiah berupa perintah sholat. Pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala seberapa banyak kita? Berapa banyak kita melaksanakan ibadah sholat? 50 waktu. Bedakan waktu dengan rakaat ayat Anda. Bedakan waktu dengan rakaat. Kalau 50 rakaat, mudah-mudahan insya Allah kita masih sanggup untuk mengerjakannya. Tapi kalau 50 waktu, kita sanggup. Bayangkanlah, kita mulai dari jam 1 malam ini, kita sholat. 20 menit kemudian sholat lagi. 20 menit kemudian sholat lagi. 20 menit kemudian sholat lagi sampai berganti. Balik lagi ke malam lagi jam 12.00. Barulah habis 50 waktu sholat tersebut. Itu dia. Maka kita tidak sanggup. Maka setelah itu apa? Berjumpalah Rasulullah SAW kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa dikatakan Nabi Musa alaihi salam? Apa yang engkau terima hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Rasulullah mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah dan juga mengikutku umatku melaksanakan ibadah sholat sebanyak 50 waktu. Maka apa dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salam? Mintalah keringanan. Kalau hanya dirimu wahai Rasulullah melaksanakan 50 waktu, jangankan 50 waktu, 100 waktu pun kalau dirimu sendiri aku yakin dan percaya engkau sanggup. Tapi umatmu, siapa yang bisa mengalahkan atau menandingi ibadahnya Rasulullah SAW? Kira-kira apa dikatakan Nabi Musa? Mintalah kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerjaan Rasulullah SAW itulah naik turun. Dari yang 50 waktu tadi Bunda menjadi berapa? 40 waktu. 40 waktu menjadi
30 waktu menjadi 20 waktu. 20 waktu menjadi 10 waktu. Dan 10 waktu itu menjadi terakhir 5 waktu. 5 waktu. Dan kembali di ayat tersebut Rasulullah SAW bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Berapa jadinya wahai Rasulullah terakhir yang kau minta, yang Allah berikan kemudahan? Sebanyak 5 waktu wahai Nabi Musa. Dan apa dikatakan oleh Nabi Musa? Minta lagi keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku yakin dan percaya wahai Rasulullah, umatmu pun 5 waktu itu pun akan sanggup. Kebetulan Nabi Musa itu orang Jawa, agak betul seperti makanya. Gak akan sanggup. Terakhir apa dikatakan Rasulullah? Disinilah rasa cinta Rasulullah kepada kita. Udahlah Nabi Musa, aku malu minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala diturunkan lagi ibadah sholat ini. 5 waktu ini aku yakin dan percaya mereka sanggup. Tapi pertanyaannya sekarang, kita lah tanyakan di dalam hati pikir kita, apakah kita sanggup melaksanakan 5 waktu tersebut? Dah selesai.